Satu hati, satu hati, satu hati. Saya pendeta Nusliur dari Jakarta, saya orang Tanimbar asli. Tapi tinggal di Jakarta baru 37 tahun. Dan UKSW tidak asing buat saya karena saya pernah pengurus Yayasan Bina Dharma dengan UKSW. Anak saya juga kuliah di sini, tahun depan dia wisuda hubungan internasional. Jadi kami keluarga UKSW. Kemarin Pak Presiden Jokowi pakai baju Tanimbar. Jadi saya mau kasih tenun Tanimbar buat Ibu Rektor sebelum saya khotbah. Shalom semuanya. Mahasiswa baru boleh lambaikan tangan. Haleluya. Wow. Mahasiswa lama, jangan terlalu lama-lama di sini ya. Nanti habisin uang orang tua aja. Para dosen, kasih tepuk tangan buat para dosen kita. Haleluya. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya beri akronimnya bebas. Ya. Karena kita sedang memperingati atau merayakan kemerdekaan bangsa kita, kata bebas itu identik dengan merdeka. Tapi saya mau jelaskan kebenaran ini. Apa itu bebas? Menurut pembacaan Alkitab tadi, yang pertama B-nya itu adalah berita Injil. Yesus waktu datang ke dunia hanya satu tema utama. Kerajaan Allah harus terjadi di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus datang ke dunia sampaikan kabar baik. Bilang amin. Dia enggak sampaikan hoax. Dia tidak sampaikan gosip, dusta. Tapi dia sampaikan kabar baik. Kabar baik untuk memulihkan setiap orang. Kabar baik dari sorga. Karena dunia ini terlalu banyak kabar buruk. Perhatikan dalam sejarah peradaban dunia, kenapa Nazi Jerman menang. Waktu itu kenapa Adolf Hitler menang. Karena setiap hari udara Eropa dipenuhi dengan kebohongan. Karena diulang-ulangi kebohongan, maka kebohongan berubah menjadi kebenaran. Gereja dipanggil untuk memberkati bangsa ini dengan kebenaran. Universitas Kristen Satya Wacana, ciri khasnya, identitasnya Kristen. Kebenaran itu ada 3. Kebenaran umum, tidak perlu Anda jadi agama apapun. Kebenaran itu kebenaran yang diterima siapa saja. Matahari terbit dari timur, dia terbenam di barat. Itu namanya uncontrollable. Anda tidak bisa kontrol, itu bagian Tuhan. Itu kebenaran umum.
hukum gravitasi. Kebenaran yang kedua, kebenaran sosial, kebenaran tabur tuai. Tanam pohon mangga berbuah mangga, tanam pohon durian berbuah durian. Itu hukum atau kebenaran sosial. Tapi ada satu kebenaran sifatnya mutlak subjektif dan tidak bisa dibantah. Itu keputusan saya pribadi. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kebenaran firman Allah mutlak, tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dipaksakan kepada orang lain, dan kebenaran orang lain tidak bisa dipaksakan. Nah, hari ini saya sampaikan kebenaran mutlak. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Nya kekal, menyembuhkan, menyelamatkan. Karena itu gereja lahir, anak-anak Tuhan dimanapun, dia diurapi untuk menyampaikan kabar baik. Yang kedua, itu emosi yang sehat. Sering disebut healing ministry atau kesembuhan batin. Ada begitu banyak luka di berbagai tempat. Luka di dalam rumah, luka komunitas, luka berbangsa, luka di alam terbuka, luka di mana-mana. Dan luka itu mesti disembuhkan. Manusia terbatas menyembuhkan luka, tapi Kristus datang untuk menyembuhkan luka-luka kita. Seorang psikolog hamba Tuhan, dia bilang begini, kebutuhan jiwa manusia itu ada 3. Dan jika tidak dipenuhi, maka mereka akan mengalami pemberontakan karena luka. Yang pertama, kebutuhan jiwa sense of belonging. Rasa dicintai, rasa dimiliki. Yang kedua, sense of worthiness. Rasa dihargai, rasa berharga, diterima apa adanya. Tidak ada perbedaan rambut keriting atau rambut lurus, hitam atau putih. Dia diterima apa adanya. Tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Tidak ada perbedaan usia. Tidak ada perbedaan laki-laki perempuan dalam Kristus. Mereka semua punya hak yang sama untuk menikmati kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, sense of competence. Rasa berdaya dan diberdayakan. Dan ini perjuangan kita untuk menyembuhkan orang-orang yang luka. Saya percaya salah satu bidang penting untuk menyembuhkan luka ialah dunia pendidikan. Tetapi kita jujur, dunia pendidikan seringkali melukai orang. Dan karena itu waktunya untuk dunia pendidikan membangun paradigma yang benar. Kehadiran gereja, kehadiran lembaga-lembaga Kristen untuk menyembuhkan luka. Yang ketiga, bebas dari ikatan-ikatan adiktif. Itu yang sering disebut pelayanan pelepasan. Terikat dengan berbagai bentuk. Ya, apalagi anak-anak milenial sekarang begitu terbuka. Dulu orang nonton, datang ke bioskop kalau punya uang. Sekarang Raja Daud bilang dalam Mazmur 101 ayat 3, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Anda bisa nonton apa saja bebas hanya dengan mengangkat gadgetnya, bahkan di ruang-ruang private, di kamar tidur atau di toilet. Bebas dari ikatan pornografi, bebas dari ikatan alkohol, bebas dari ikatan-ikatan dunia yang menyesatkan, bebas dari tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bebas dari orang yang suka membuli. Yesus datang untuk membebaskan semua orang. Dan saya berdoa supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus ini juga mereka tidak terikat
dengan gaya hidup dunia, tapi mereka boleh menampilkan kemuliaan Tuhan. Yang keempat, anugerah kemenangan. Di salib itu diambil keputusan untuk pertukaran sempurna. Dia tukarkan kemuliaan dengan semua kebobrokan hidup manusia. Dan yang terakhir, sehat jasmani. Inilah 5 pokok utama pekerjaan Yesus selama 3,5 tahun dengan tema utama kerajaan Allah di bumi. Boleh kita ucapkan sama-sama, bebas, berita Injil, emosi yang sehat, bebas dari ikatan, anugerah kemenangan, sehat jasmani. Kalau gereja tidak mempraktekkan ini, saya harus katakan dengan tegas, Kristus tidak ada di tempat itu. Karena itu pekerjaan Kristus. Dan kalau Anda percaya Kristus, apakah gereja, apakah lembaga-lembaga yang menyandang gelar Kristen, dia wajib mengerjakannya. Karena itulah kehadiran untuk membebaskan dunia dari berbagai jenis keterikatan. Bagaimana caranya kita mempraktekkan? Saya ingin mengutip sebuah statement dari seorang hamba Tuhan, namanya Dr. Jacob Pestra. Dia bilang begini, karisma will bring us to the top, but only character can maintain us at the top. Karunia membawa kita ke atas puncak gunung, tapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Banyak kegagalan yang terjadi, banyak kejatuhan yang terjadi. Kenapa? Bukan karena dia tidak cakap, bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak punya karunia, tapi karakternya yang perlu diperbaiki. Orang bisa naik ke atas puncak gunung dengan jabatan apapun, predikat apapun, tapi kalau dia nggak punya karakter, satu saat dia akan roboh. Dan kita udah lihat di mana-mana, di berbagai tempat. Karunia kita untuk jadi apa saja, tapi hanya karakter yang membuat kita bertahan. Karakter siapa? Karakter Kristus. Ketika ada 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh kekejaman Nazi Jerman, lahirlah seseorang namanya Dietrich Bonhoeffer yang mengalami namanya holy discontent. Dia galau. Dan dia memperjuangkan bagaimana caranya mengakhiri kekerasan ini. Dia temukan di Alkitab. Ternyata cara yang paling efektif ialah discipleship, pemuritan. Sehingga dia keluarkan sebuah statement yang sangat tajam. Dia bilang begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen tanpa pemuritan sama dengan Kristen tanpa Kristus. Begitu kuat dan tajam, dan itu benar karena gaya hidup Kristus adalah gaya hidup pemuritan. Gereja, universitas, lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya mengalihkan pengetahuan, tapi juga membangun gaya hidup pemuritan yang kuat menghadapi berbagai macam problematika. Salah satu tantangan yang serius hari ini, saya kira mahasiswa lebih tahu, para dosen lebih tahu, AI, Artificial Intelligence. Dan sudah dipraktekkan. Di Jepang, teman saya hamba Tuhan dari Brasil sedang melakukan pemuritan di Jepang. Dan mereka temukan banyak pria-pria Jepang yang kawin dengan boneka. Bonekanya cantik-cantik, dari robot. Saya bilang, coba kamu tanya apa alasan pria Jepang kawin dengan boneka cantik, robot cantik. Pria Jepang bilang apa? Karena bonekanya tidak cerewet.
Berarti wanita-wanita Anda punya saingan baru. Boneka cantik dari Jepang. Dia tidak cerewet. Yang kedua, dia nggak pernah tua. Yang ketiga, dia nggak pernah gesek kartu kredit. Jadi boneka-boneka cantik bisa dikendalikan. Tapi saya mau kasih tahu kabar baiknya. Boneka itu buatan manusia, robot buatan manusia. Tapi Anda dan saya buatan Allah yang Maha Kuasa. Bilang amin. Kita punya hati. Satu hati. Kita punya hati. Robot tidak punya hati. Kita punya free will. Robot tidak punya free will. Kita punya kerinduan menyembah Allah dan robot tidak punya. Keunggulan itu masih menjadi kekuatan yang dahsyat. Selalu ada paradoks. Problem dan karakter itu paradoks. Problem itu dibutuhkan untuk membentuk karakter kita. Tapi karakter diperlukan untuk menyelesaikan problem. Jadi cara menyelesaikan ialah pembentukan karakter. 4 indikasi kecerdasan rohani, karena ini lembaga pendidikan Kristen, saya ingin singgung ini, spiritual quotient. Yang pertama ada spiritual awareness, ada kesadaran roh. Orang rohani bukan rajin bawa Alkitab ke gereja. Orang rohani bukan 7 kali dalam 1 minggu dia datang ibadah. Itu penting, tetapi bukan itu ukuran. Ukuran orang cerdas rohani, dia punya spiritual awareness. Sadar Tuhan ada dalam hidupku 24 jam 1 hari. Dia bisa membedakan mana lampu merah dan lampu kuning dan lampu hijau. Dia bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanannya. Orang yang sadar 24 jam 1 hari, Tuhan mengendalikan hidupku. Yang kedua, dia punya purpose life, tujuan hidup. Tujuan hidup anak-anak Tuhan bukan sukses, tapi tujuan hidup kita ialah Kristus. Itu sebabnya 1 kali Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bahkan dia menegaskan kepada orang di Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dalam bahasa aslinya karakter, supaya kita hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, orang yang punya kecerdasan rohani, dia bertindak out of the box. Saya lihat di depan ini proud. Dia mesti melakukan sesuatu yang dunia tidak suka. Dia berbeda dengan dunia. Yesus sendiri melakukan tindakan out of the box. Dia anak Allah yang maha tinggi, turun dari sorga untuk menjumpai kita di tempat yang hina. Dan yang terakhir, dari spiritual question, kecerdasan spiritual, ialah dia punya final destiny. Tujuan akhir hidupnya mau jadi apa. Luka terbesar di negeri ini adalah fatherlessness, ketiadaan Bapak. Bapak bukan soal gender, itu soal fungsi. Semua orang mesti menerima hati Bapak itu. Tujuan akhir hidupku jadi Bapak. Saya kasih tahu sama keluarga saya, kasih tahu buat komunitas saya di berbagai kota dan negara. Tujuan akhir hidup saya ingin dikenang sebagai seorang bapak. Saya bilang sama kedua putra saya, Kongres dan Kevin, kalau papi dipanggil Tuhan, tulis di batu nisan, He is my father. Anak-anak rohani di berbagai tempat, kalau dengar saya dipanggil Tuhan, kalian bilang, He is my father. Dengan alasan itulah, kemanapun saya pergi, udara, darat, laut,
Saya mau supaya mereka jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mempraktekkan gaya hidup seorang Bapa. Bapa yang tidak hanya mengasihi, tapi Bapa juga yang kasih disiplin supaya hidup mereka berkarakter Kristus. Saya bersyukur kalau UKSW punya moto. Satu hati. Coba sekali lagi. Hati bagus, amin. Coba yang ibu-ibu, mama-mama maksud saya. Mahasiswa-mahasiswa ini kan baru calon mama. Walaupun dong sudah baku panggil mama, papa, masih pacaran sudah papa, mama. Di Sorong itu ada orang pacaran. Anak muda cakep, 5 tahun pacaran. Tiba-tiba nona kawin dengan laki-laki lain. Laki-laki dia kecewa berat. Dia tidak ke gereja 3 bulan. Tidak mau bikin apa-apa. Dia punya berat badan turun. Dari 70 turun 35. Lalu pendeta datang kunjungi dia. Yakob, kenapa 3 bulan kau tidak ke gereja lagi? Dia bilang, Bapak pendeta, saya menyesal. Kau menyesal apa? Di gereja masih banyak nona-nona cantik-cantik. Di kampus masih banyak cantik-cantik. Kenapa? Bapak pendeta, saya menyesal. 5 tahun kami pacaran. Oh, tapi Pak Pendeta, saya tidak sesali pertemuan kami. Saya juga tidak sesali perpisahan kami. Terus kau sesali apa? Saya menyesal, pengeluaran saya banyak sekali. Jadi para mahasiswa, pacaran tuh pakai hati, jangan pakai otot. Nanti nona pikawin, kau menyesal pengeluaran. Dan itu pengeluarannya dari uang kiriman orang tua. Ada 5 tanda orang dewasa. Semua kita udah dewasa, boleh lambaikan tangan? Yang dewasa lambaikan tangan? Oke, kita praktek. Yang tidak boleh ikut cuma Ibu Rektor, nanti Ibu Rektor jadi wasit. Kita mau praktek bagaimana kita jadi orang dewasa. Boleh angkat tangan kiri? Taruh di paha sebelah kiri. Nyatakan, jari-jarinya dibuka. Ibu Rektor nggak usah ikut, maksud saya Ibu jadi wasit. Ibu boleh tolong, sekali-sekali pendeta boleh perintahkan rektor. Ibu tolong periksa siapa yang tidak bikin, Ibu kasih tahu. Yang bikin benar nanti kita kasih hadiah. Jadi Ibu yang jadi wasit. Semua angkat tangan kiri, taruh di paha sebelah kiri. Jari-jarinya dibuka. Angkat jari telunjuk tangan kanan. Anggaplah itu pisau yang paling tajam dan Anda mainkan di antara celah-celah jari. Sambil perhatikan, jangan lihat ke saya, jangan lihat ke Ibu Rektor, lihat langsung ke jari-jari. Ayo mulai, praktekkan. Tusuk di antara jari-jari supaya tidak ada yang terluka. Terus. Oke, sekarang kita praktek. Tadi itu latihan. Sekarang kita praktek dengan cara lakukan sambil menjawab pertanyaan. Pertanyaannya bisa karena tentang Anda. Ayo mulai. Jangan lihat ke saya, lihat jari-jarinya. Mulai. Ayo mulai. Jawab pertanyaan dengan suara keras. Sebutkan namamu. Tinggal di mana? Udah umur berapa tahun? Dewasa atau anak-anak? Kalau sudah dewasa kenapa main kayak anak-anak? Ibu Rektor nurut tuh jadi wasit. Ya Ibu? Iya, yang kasih hadiah nanti Ibu Rektor yang kasih saja. Tiap hari kerjanya apa? Main gadget terus.
main game terus. Jadi kita habis waktu, gereja habis waktu hanya main jari-jari kita. Sementara begitu banyak orang yang sedang terluka. Banyak orang yang terpuruk keadaannya. Maka hari ini saya kasih tahu 5 tanda orang dewasa rohani. Yang pertama, dari awal menuju tujuan akhir. Predestined to destiny. Tuhan ciptakan kita untuk pekerjaan mulia menggenapi tujuan Allah. Yang kedua, hidup dengan tujuan, living with purpose. Tujuan hidup kita, Kristus. Apapun yang kamu kerjakan, termasuk kuliahmu, seperti untuk Kristus. Yang ketiga, kehidupan rohani, spirit lead life. Hanya kehidupan rohani yang memimpin kita, bukan kehidupan apapun. Yang keempat, menuju tujuan akhir, going to final determination. Anda harus masuk garis finish. Yang terakhir 5, selesaikan sampai akhir. Accomplish, finishing well. Dan itulah yang Yesus kerjakan. Sehingga Rick Warren, pemimpin gereja di Saddleback, dalam bukunya 40 Days Purpose Different Life, dia bilang begini, kami adalah makhluk rohani yang hidup dalam tubuh dan memiliki jiwa. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan tubuh, roh, jiwa kita. Selamat buat mahasiswa-mahasiswa baru, selesaikan tepat waktunya. Amin. Jangan curang, jangan contek. Kalau orang tua kirim uang untuk kuliah, kasih untuk kuliah. Jangan pakai untuk pacaran. Nanti kau menyesal. Hormati para dosen. Mereka gajinya kecil, tapi mereka mengabdi untuk saudara-saudara. Hormatilah mereka. Hormatilah kampus ini. Supaya kita hidup benar. Di kitab Yudas ada 2 spirit yang mematikan. Spirit predator dan spirit benalu atau parasit. Predator itu, dia makan apa saja. Terakhir dia makan rumahnya. Benalu atau parasit, dia tempel di pohon, dia serap semua sari-sari makanan. Pohon itu mati dan dia juga mati. Kitab Yudas 1. Spirit predator ialah orang yang hidup di Indonesia, tapi dia suka menghina bangsanya. Orang yang hidup di UKSW, tapi semua keterbatasan kelemahan dia suka hina, itu predator. Dia hidup di Salatiga, dia hidup di bangsa ini, tapi dia mengobok-obok negeri ini. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak mulia terhadap pemimpin-pemimpin bangsa. Itu spirit benalu, spirit predator. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya spirit ini tidak ada di kampus UKSW. Dia yang ada ialah spirit Kristus yang mengasihi, yang memberkati, yang memulihkan. Selamat menempuh pelajaran baru, tahun ajaran baru. Tuhan Yesus memberkati. Satu hati. Amin.